Lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit Grand Ballroom Hotel mulia, memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Malam itu adalah malam perayaan ulang tahun ke-50 PT Cipta Karya Gemilang, perusahaan konstruksi dan properti tempat Raka bekerja sebagai manajer pemasaran. Di tengah kerumunan tamu elit, Bella berdiri dengan dagu terangkat tinggi. Gaun merah menyala yang membalut tubuhnya sengaja dipilih untuk menarik perhatian. Potongannya berani, memamerkan lekuk tubuh yang selama ini menjadi senjata utamanya merebut Raka dari istri pertamanya. Di tangannya, segelas champagne bergoyang pelan seiring tawanya yang renyah dan dibuat-buat. "Sayang, kamu lihat tidak?" Istri direktur pemasaran terus melirik gaunku, bisik Bella manja sambil menggelayut di lengan Raka. Raka, yang malam itu mengenakan tuxedo hitam, tersenyum bangga. Ia merasa keputusan menceraikan Aira 3 tahun lalu adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Aira, wanita kusam, bau bawang, yang hanya tahu daster dan dapur. Aira yang gagap jika diajak ke pesta kantor. Aira yang memalukan. Tentu saja, sayang. Kamu adalah wanita paling bersinar di sini. Siapa yang bisa menyaingi kecantikanmu? Puji Raka, mengecup pipi Bella sekilas, membuat beberapa kolega pria memandang iri. Dulu kamu terjebak dengan wanita kampung itu. Ih, aku nggak bayangin gimana malunya kamu kalau bawa dia ke acara sekelas ini, cibir Bella, matanya memindai ruangan, memastikan semua mata tertuju padanya. Dia pasti nggak tahu cara memegang gelas wine dengan benar, apalagi bicara soal bisnis. Raka tertawa kecil, meski ada sedikit rasa bersalah yang cepat-cepat ia tepis. Sudahlah, jangan bahas masa lalu. Dia hanya masa lalu yang suram. Kamu adalah masa depanku. Lagi pula, kudengar dia pulang ke kampung halamannya. Mungkin sekarang sedang jualan gorengan di pinggir jalan. Mereka tertawa bersama, tawa yang penuh kesombongan. Bella merasa di atas angin. Ia merasa telah memenangkan segalanya, lelaki mapan, status sosial, dan pengakuan. Ia sangat yakin malam ini akan menjadi panggung miliknya. Tiba-tiba, lampu ballroom meredup. Sorot lampu sorot, spotlight, terarah ke panggung utama. Pak Hendrawan, CEO PT Cipta Karya Gemilang, naik ke podium. Suasana hening seketika. "Selamat malam, hadirin sekalian," suara bariton Pak Hendrawan menggema. "Malam ini bukan hanya perayaan ulang tahun perusahaan. Malam ini adalah momen bersejarah. Seperti yang kalian tahu, perusahaan kita sempat mengalami krisis likuiditas 6 bulan lalu. Namun, berkat seorang malaikat penyelamat, investor baru yang menyuntikkan dana triliunan rupiah, kita tidak hanya selamat, tapi siap ekspansi ke pasar Asia." Bisik-bisik mulai terdengar. Raka menegakkan tubuhnya. Investor triliunan? Gila, siapa orangnya? Pasti bapak-bapak tua gendut, celetuk Bella meremehkan. Dengan bangga, lanjut Pak Hendrawan, suaranya bergetar karena antusiasme. "Saya perkenalkan pemegang saham terbesar kita yang baru, komisaris utama yang akan memimpin arah baru perusahaan. Ibu Aira Mahardika." Pintu utama ballroom terbuka lebar. Musik orkestra berubah menjadi nada yang megah dan dramatis. Bukan bapak-bapak tua yang muncul. Bukan pula wanita asing. Dari balik pintu, melangkah seorang wanita dengan aura yang begitu kuat hingga seolah menyedot seluruh oksigen di ruangan itu. Ia mengenakan gaun malam berwarna midnight blue rancangan desainer ternama, Elie Saab, yang berkilauan lembut seolah ribuan bintang menempel di kainnya. Potongannya sopan namun sangat elegan, memancarkan kelas yang tak terbantahkan. Rambutnya yang dulu selalu dicepol asal-asalan kini tergerai indah dengan gelombang sempurna, membingkai wajah yang riasannya flawless namun tajam. Tidak ada lagi wajah kusam berminyak. Yang ada hanyalah kulit glowing sehat yang dirawat dengan uang dan cinta pada diri sendiri. Di lehernya melingkar kalung berlian Harry Winston yang harganya mungkin setara dengan harga rumah yang kini ditinggali Raka dan Bella. Itu Aira. Tapi bukan Aira yang Raka kenal. Raka menjatuhkan gelas di tangannya. Prang! Suara pecahan kaca itu terdengar nyaring di tengah keheningan tamu yang terpukau, namun Raka tidak peduli. Matanya melotot, mulutnya ternganga. Ia merasa darahnya berhenti mengalir. "Enggak mungkin," desis Raka, wajahnya memucat seketika. "Itu, Air?" Bella di sebelahnya membeku.
Senyum sombongnya lenyap tak berbekas, digantikan oleh ekspresi horor. Ia melihat gaun midnight blue itu, lalu menunduk melihat gaun merahnya yang tiba-tiba terasa murahan dan norak. Ia melihat berlian di leher Aira, lalu menyentuh kalung emas imitasi yang dipakainya. Aira berjalan membelah kerumunan menuju panggung. Langkahnya tegap, dagunya terangkat dengan anggun, bukan sombong, tapi penuh wibawa. Tatapan matanya tajam namun tenang, menyapu ruangan. Saat Aira melintas di dekat meja Raka dan Bella, waktu seakan melambat. Aira menoleh sedikit, tatapan mereka bertemu. Raka mengharapkan tatapan kemarahan, kebencian, atau setidaknya air mata. Tapi tidak. Aira menatapnya seperti menatap orang asing yang tidak penting. Kosong. Dingin. Dan saat tatapannya beralih ke Bella, sudut bibir Aira terangkat sedikit membentuk senyum tipis yang mengerikan. Senyum yang berkata, permainan baru saja dimulai. Aira terus berjalan, meninggalkan aroma parfum Baccarat Rouge yang mewah, aroma uang dan kekuasaan, yang langsung menampar indera penciuman Bella. Selamat malam, suara Aira terdengar jernih dan berwibawa melalui mikrofon di atas panggung. Aksen bicaranya tertata, intonasinya sempurna. Senang. Bisa bergabung dengan keluarga besar Cipta Karya. Saya melihat banyak potensi di sini, dan juga banyak hal yang perlu dibersihkan. Kata, dibersihkan, itu ia ucapkan dengan penekanan halus, namun matanya kembali tertuju lurus ke arah Raka dan Bella yang berdiri mematung di sudut ruangan. Bella mencengkeram lengan Raka hingga kukunya menancap. Raka, bilang padaku itu bukan mantan istrimu. Bilang itu kembarannya. Bagaimana mungkin si Udik itu jadi investor triliunan? Suaranya histeris tertahan. Raka gemetar. Ia ingat betul bagaimana dulu ia menghina Aira saat menceraikannya. Kamu itu bikin malu, Aira. Kamu nggak pantas dampingi aku yang karirnya lagi nanjak. Kamu cuma tahu dapur. Lihat Bella, dia wanita berkelas. Kata-kata itu kini berbalik menghantamnya seperti bumerang beracun. Wanita, berkelas, yang ia banggakan kini tampak seperti butiran debu di hadapan berlian yang baru saja ia buang. Malam itu, pesta yang seharusnya menjadi panggung Bella, berubah menjadi neraka pertamanya. Pagi itu, suasana di kantor pusat PT Cipta Karya Gemilang terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Bukan karena pendingin ruangan yang disetel terlalu rendah, melainkan karena atmosfer ketegangan yang merambat dari lantai dasar hingga ke ruang direksi di lantai teratas. Raka melangkah masuk ke lobi dengan langkah yang diseret. Lingkaran hitam tercetak jelas di bawah matanya. Semalam ia tidak bisa tidur sedetik pun. Bayangan Aira, Aira yang anggun, Aira yang kaya raya, Aira yang memegang kendali nasibnya, terus menghantuinya seperti mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat senyum miring Aira di pesta semalam. Senyum yang seolah berkata, "Halo, Mas. Apa kabar hidupmu yang kau bangun di atas penderitaanku?" Saat melewati meja resepsionis, Raka bisa merasakan tatapan para staf. Biasanya, mereka akan menyapanya dengan hormat, "Selamat pagi, Pak Raka," dengan nada yang sedikit genit dari para staf wanita muda. Raka selalu menikmati itu. Ia merasa tampan dan berkuasa. Namun pagi ini, sapaan itu terdengar kaku. Dan begitu ia berlalu, Raka mendengar bisik-bisik tertahan di belakang punggungnya. Itu Pak Raka, kasihannya." "Iya, aku dengar investor baru itu mantan istrinya yang dulu dia cerain." "Serius? Yang katanya kampungan itu?" "Gila, glow up-nya parah banget. Rasain, siapa suruh ninggalin berlian demi batu kali." Telinga Raka memerah. Ia ingin berbalik dan membentak mereka, memecat mereka semua, tapi ia tidak punya tenaga. Ia mempercepat langkahnya menuju lift. Di dalam lift, ia bertemu dengan Bella. Keadaan Bella tidak jauh lebih baik. Meski wajahnya tertutup lapisan make-up tebal, kegugupan tidak bisa disembunyikan dari gerak-gerik tangannya yang terus-menerus meremas ujung blazernya. Bella bekerja sebagai staf senior di divisi pemasaran, divisi yang dipimpin Raka. Dulu, ini adalah pengaturan yang sempurna untuk mereka bermesraan di sela-sela kerja. Sekarang, ini adalah jebakan. "Raka?" desis Bella begitu pintu lift tertutup. "Gimana ini? Aku dengar hari ini ada rapat direksi mendadak."
Semua manajer wajib ikut. Kamu sudah siapin laporan bulanan? Raka memijat pelipisnya yang berdenyut. Aku sudah coba susun semalam, tapi pikiranku buntu, Bel. Aku nggak bisa fokus. Aku masih syok. Kamu jangan begodong, sentak Bella, kepanikan membuat suaranya melengking. Kalau kamu kelihatan bego di depan dia bakal makin injak-injak kita. Kamu harus tunjukin kalau kamu profesional. Tunjukin kalau keputusan kamu ninggalin dia itu beralasan karena kamu sukses tanpa dia. Sukses apanya? Raka mendesis balik, matanya nyalang menatap Bella. Dia komisaris utama, Bella. Dia bos dari bosku. Dia yang punya uang di sini. Kamu pikir dia peduli sama laporan pemasaran receh? Pintu lift berdenting, terbuka di lantai 20. Ruang rapat utama. Raka dan Bella melangkah keluar. Jantung mereka berdegup kencang seiring langkah kaki mendekati pintu kaca besar yang buram. Di dalam sana, nasib mereka akan ditentukan. Ruang rapat itu sudah penuh. Pak Hendrawan duduk di kursi CEO, wajahnya tampak tegang namun penuh harap. Para direktur divisi lain sudah duduk rapi, membuka laptop dan berkas. Raka mengambil tempat duduknya yang biasa, di sisi kanan meja panjang. Bella duduk di kursi belakangnya, sebagai notulen divisi pemasaran. Kursi di ujung meja, kursi yang biasanya diduduki oleh komisaris lama yang jarang hadir, kini terisi. Aira duduk di sana. Pemandangan itu membuat lutut Raka lemas. Aira mengenakan setelan jas kerja berwarna putih gading, ivory, yang dipotong sangat presisi membalut tubuhnya. Rambutnya diikat ponytail rendah yang rapi, menampakkan leher jenjangnya. Di hadapannya, hanya ada sebuah iPad Pro dan segelas air mineral. Tidak ada tumpukan kertas, tidak ada kekacauan. Hanya aura dominasi yang tenang. Saat Raka masuk, Aira tidak menoleh. Ia sedang berbicara pelan dengan Pak Hendrawan, menunjuk sesuatu di layar iPad-nya. Jari-jarinya yang lentik dihiasi cincin berlian sederhana namun berkilau tajam di bawah lampu sorot ruangan. "Selamat pagi," ucap Raka, suaranya terdengar serak dan kecil. Aira menghentikan pembicaraannya. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan matanya bertemu dengan Raka. Tidak ada senyum ramah. Tatapan itu sedingin es di kutub utara. "Duduk," perintah Aira singkat. Nada suaranya datar, seperti menyuruh anjing peliharaan yang nakal. Raka buru-buru menarik kursinya dan duduk. Keringat dingin mulai menetes di punggungnya, membasahi kemeja mahalnya. "Baik, karena semua sudah hadir, kita mulai," buka Pak Hendrawan. Sesuai agenda, hari ini Ibu Aira ingin mendengar laporan kinerja dari setiap divisi untuk menentukan strategi kuartal depan. Kita mulai dari divisi keuangan. 1 jam berlalu. Divisi keuangan, HRD, dan operasional sudah mempresentasikan laporan mereka. Aira mendengarkan dengan seksama. Sesekali ia bertanya, dan pertanyaannya sangat tajam, menunjukkan bahwa ia bukan sekadar orang kaya baru yang menaruh uang, tapi ia mengerti bisnis ini sampai ke akar-akarnya. Raka semakin ciut. Sejak kapan Aira mengerti cash flow, ROI, dan supply chain management? Aira yang ia kenal dulu bahkan bingung membedakan kartu debit dan kredit. Selanjutnya, divisi pemasaran. "Silakan, Pak Raka," ujar Pak Hendrawan. Raka berdiri. Kakinya gemetar. Ia mencoba membusungkan dada, mencoba memanggil kembali kepercayaan dirinya yang tersisa. Ia menyambungkan laptopnya ke proyektor. Slide presentasi muncul. "Selamat pagi, Ibu Komisaris, Pak CEO, dan rekan-rekan," Raka memulai. "Berikut adalah laporan kinerja pemasaran bulan lalu. Kami berhasil meningkatkan brand awareness sebesar 5% melalui kampanye media sosial." "Tunggu," potong Aira. Satu kata itu membuat ruangan hening seketika. Raka membeku. Aira mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Matanya menatap slide presentasi Raka, lalu beralih menatap mata Raka. 5% brand awareness, ulang Aira pelan. "Dengan budget promosi sebesar 2 miliar rupiah bulan lalu? Apakah saya tidak salah dengar?" Raka menelan ludah. Benar, Bu. Itu pencapaian yang cukup." "Cukup?" Aira tertawa kecil,
tawa yang tidak mencapai matanya. Pak Raka, 2 miliar rupiah untuk kenaikan 5% itu bukan pencapaian. Itu pemborosan. Itu kegagalan. Aira menggeser layar iPad-nya, yang kemudian terhubung ke layar utama, menggantikan slide Raka. Muncul data grafik yang jauh lebih detail. Saya sudah meminta tim auditor independen saya untuk mengecek data mentah divisi Anda semalam, kata Aira santai, sementara wajah Raka memucat pasi. Ternyata, dari 2 miliar itu, 40% dialokasikan untuk influencer yang engagement rate-nya di bawah 1%. Siapa yang menyetujui daftar influencer ini? Aira menatap tajam ke arah Bella yang duduk di belakang Raka. Bella menunduk dalam-dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya. Bella lah yang memilih influencer itu, kebanyakan adalah teman-teman sosialitanya yang cantik tapi tidak punya pengaruh nyata di dunia properti. Dan lagi, lanjut Aira, suaranya makin tegas. Penjualan unit apartemen Emerald Tower macet total selama 3 bulan. Di laporan Anda tertulis, faktor ekonomi lesu. Tapi data saya menunjukkan kompetitor kita, Green Living, justru sold out di lokasi yang sama. Jadi, masalahnya bukan di ekonomi, Pak Raka. Masalahnya ada di strategi Anda yang kuno, malas, dan tidak berdasar data. Raka merasa ditelanjangi di depan umum. Tetapi Bu Aira, pasar memang sedang sulit. Jangan panggil saya Bu Aira dengan nada akrab seperti itu di ruang rapat, potong Aira dingin. Panggil saya Ibu Komisaris. Dan jangan cari alasan. Data tidak pernah berbohong, hanya manusia yang suka berbohong. Kalimat itu menohok Raka tepat di ulu hati. Manusia yang suka berbohong. Raka tahu Aira sedang tidak membicarakan pekerjaan saja. Saya beri Anda waktu 1 bulan, putus Aira, menyandarkan punggungnya kembali ke kursi. Perbaiki kekacauan ini. Revisi strategi, potong budget yang tidak perlu, dan berikan saya hasil nyata. Jika bulan depan grafik ini masih merah. Aira menggantung kalimatnya, membiarkan imajinasi Raka menyelesaikannya sendiri. Dan untuk sekretaris divisi, Aira kini menatap lurus ke arah Bella. Bella tersentak kaget, mengangkat wajahnya dengan ketakutan. Siapa nama Anda? Bella? Tanya Aira, pura-pura lupa. Padahal nama itulah yang dulu menghiasi mimpi buruknya setiap malam. Iya, Bu. Jawab Bella lirih. Kopi yang Anda sajikan di meja Pak Hendrawan tadi tumpah sedikit di tatakannya. Berkas yang Anda bagikan juga tidak diurutkan sesuai abjad, kritik Aira datar. Hal-hal kecil menunjukkan karakter seseorang. Jika mengurus kertas saja tidak becus, bagaimana Anda bisa membantu mengurus strategi miliaran rupiah? Belajarlah menjadi profesional, atau tempat ini tidak butuh Anda. Wajah Bella merah padam. Ia dipermalukan karena hal sepele di depan semua direksi. Air mata menggenang di pelupuk matanya, tapi ia tahan mati-matian. Ia tidak boleh menangis di depan wanita yang dulu ia sebut Udik. Rapat selesai, Aira berdiri, menutup iPad-nya. Tanpa menoleh lagi, Aira berjalan keluar ruangan dengan langkah mantap, meninggalkan aroma parfum mewahnya yang lagi-lagi mencekik leher Raka dan Bella. Di dalam ruangan yang kini hening, Raka merosot di kursinya. Kakinya lemas tak bertulang. Ia baru saja menyadari satu hal mengerikan, Aira tidak akan memecatnya. Tidak sekarang. Aira akan menyiksanya perlahan-lahan. Aira akan membiarkannya hidup dalam ketakutan setiap hari, memeras keringatnya, menghancurkan harga dirinya sedikit demi sedikit, sampai ia sendiri yang memohon untuk mati. Ini bukan sekadar rapat kerja. Ini adalah deklarasi perang. Dan Raka baru sadar, ia maju ke medan perang tanpa senjata, melawan seorang ratu yang memegang kendali nuklir. 3 hari berlalu sejak rapat yang mengguncang dunia Raka dan Bella. Hari-hari itu terasa merayap lambat namun mencekik, seolah-olah udara di kantor Cipta Karya Gemilang telah berubah menjadi racun yang bekerja perlahan. Senin pagi ini, Raka tiba di kantor dengan harapan bisa memulihkan sedikit wibawanya. Ia mengenakan kemeja terbaiknya dan berusaha berjalan tegak. Namun, saat ia melangkah menuju ruangannya, ruangan sudut di lantai 18 dengan pemandangan kota yang menakjubkan, ia mendapati pintu ruangannya terbuka lebar. 2 orang petugas General Affairs, GA, sedang mengangkut keluar kursi kulit mahalnya.
Tumpukan box berisi barang-barang pribadinya sudah tergeletak di koridor. Hei, Apa-apaan ini? Bentak Raka, rasa panik seketika menyergapnya. siapa yang suruh kalian mengacak-acak ruangan saya? Salah satu petugas Pak Maman, berhenti sejenak dan menyeka keringat. Wajahnya tampak sungkan. Maaf, Pak Raka. Ini perintah langsung dari manajemen atas. Katanya ada restrukturisasi tata letak kantor untuk efisiensi. Efisiensi? Saya manajer pemasaran. Saya butuh ruangan ini untuk menjamu klien. Raka berteriak, suaranya memantul di lorong yang mulai ramai oleh karyawan yang baru datang. Beberapa kepala menoleh, berbisik-bisik. Maaf, Pak Maman menyerahkan selembar memo resmi. Ruangan Bapak dipindahkan ke lantai 12. Ini kuncinya. Raka meremas memo itu dengan tangan gemetar. Lantai 12? Itu lantai operasional dan gudang arsip. Tidak ada manajer yang berkantor di sana. Dengan langkah lebar dan napas memburu, Raka turun ke lantai 12. Firasat buruknya terbukti. Ruangan barunya bukanlah ruangan kantor yang layak. Itu adalah bekas gudang penyimpanan alat tulis yang disulap seadanya. Letaknya persis di sebelah pantry kotor dan toilet pria. Ruangan itu sempit, tanpa jendela, dan hanya diterangi lampu neon yang berkedip-kedip suram. Tidak ada pemandangan kota, yang ada hanya dinding putih kusam. AC sentral di ruangan itu sepertinya rusak, membuat udara terasa pengap dan lembab. Suara flus toilet dari sebelah terdengar jelas setiap kali ada yang menggunakannya. Breath? Raka menendang meja kayu murahan yang kini menjadi meja kerjanya. Kursinya pun bukan lagi kursi direktur yang empuk, melainkan kursi putar standar yang rodanya macet. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari grup WhatsApp direksi. Ibu Komisaris Utama, Aira, selamat pagi. Saya harap Pak Raka sudah menempati pos barunya. Mengingat kinerja divisi pemasaran yang sedang menurun, saya rasa kita perlu memotong biaya fasilitas yang tidak perlu. Ruangan lama Anda akan disewakan sebagai coworking space untuk menambah pemasukan perusahaan. Selamat bekerja. Efisiensi adalah kunci. Raka membanting ponselnya ke meja. Aira tidak hanya memindahkannya, dia mengumumkannya di grup direksi agar semua petinggi tahu bahwa Raka sedang dihukum. Ini bukan sekadar efisiensi, ini adalah penghinaan terbuka yang dibungkus pita, profesionalisme. Sementara itu, nasib Bella tidak lebih baik. Pukul 9 tepat, telepon di meja Bella berdering. Suara sekretaris pribadi Aira yang baru terdengar di ujung sana. Mbak Bella, dipanggil Ibu Komisaris ke ruangannya sekarang. Jantung Bella mencelos. Ia merapikan roknya, mematut diri di cermin bedak sejenak, kebiasaan lama yang sulit hilang, lalu naik ke lantai 20 dengan lutut gemetar. Ruangan Aira di lantai teratas sangat kontras dengan kandang baru Raka. Ruangan itu luas, harum aromaterapi lavender yang menenangkan, dan didominasi warna-warna earth tone yang elegan. Aira duduk di balik meja mahoni besar, sedang membaca sebuah dokumen tebal. Duduk, Bella, ucap Aira tanpa melihat. Suaranya lembut, namun membuat bulu kuduk Bella meremang. Bella duduk di ujung kursi, tangannya saling meremas. Ibu memanggil saya? Aira meletakkan dokumen itu dan tersenyum. Senyum yang cantik, namun kosong. Ya, saya perhatikan kamu punya banyak waktu luang belakangan ini. Sering scrolling Instagram saat jam kerja, kan? Wajah Bella memucat. Saya hanya mengecek tren pasar, Bu. Bagus kalau begitu, potong Aira. Karena kamu begitu jeli, saya punya tugas khusus untukmu. Di gudang bawah tanah, ada arsip data pelanggan dari 10 tahun terakhir. Sekitar 5.000 berkas fisik yang belum terdigitalisasi. Saya ingin kamu memindahkan semua data itu ke database baru kita. Bella terbelalak. 5.000 berkas? Maksud ibu saya harus mengetiknya satu persatu? Tentu saja. Scanning otomatis sering salah membaca tulisan tangan lama. Saya butuh akurasi 100%. Kamu kan teliti soal penampilan, pasti teliti juga soal data, bukan? Sindir Aira halus. Tapi Bu, itu pekerjaan staf administrasi magang. Saya sekretaris senior. Oh? Alis Aira terangkat satu. Di mata saya, jabatan itu hanya label.
Kontribusi adalah yang utama. Atau, kamu merasa tidak sanggup? Kalau tidak sanggup, saya bisa carikan pengganti yang lebih kompeten hari ini juga. Banyak lulusan baru yang antre mau kerja di sini. Ancaman pemecatan itu menggantung di udara. Bella tahu dia tidak punya pilihan. Cicilan apartemen dan mobil Raka sedang macet, dia butuh gaji ini. Saya sanggup, Bu, cicit Bella. Bagus. Tenggat waktunya Jumat ini. Oh, satu lagi. Aira menunjuk cangkir kopi kosong di mejanya. Tolong buatkan saya teh chamomile. Tanpa gula, airnya harus 80 derajat Celcius, jangan mendidih. Sekretaris, saya sedang sibuk. Bella merasa harga dirinya diinjak-injak. Dia diperlakukan seperti pesuruh. Dengan langkah berat, ia mengambil cangkir kotor bekas Aira. Saat ia berbalik menuju pintu, suara Aira kembali terdengar. Bella? Bella menoleh. Dulu, saat aku masih jadi istri Raka, kamu pernah bilang ke teman-temanmu kalau aku cuma babu yang pantas di dapur, kan? Bella tercekat. Darahnya membeku. Dia ingat pernah mengatakan itu di sebuah pesta, saat dia mabuk dan tidak sadar ada teman Raka yang merekamnya. Aira tersenyum miring. Sekarang, nikmatilah peran itu. Hati-hati di jalan menuju pantry. Bella keluar dari ruangan itu dengan air mata yang menetes tanpa suara. Ia berlari ke toilet, mengunci diri di bilik paling ujung, dan menangis terseduh-seduh. Makeup mahalnya luntur. Ia merasa seperti tikus yang sedang dipermainkan oleh kucing sebelum dimangsa. Siang harinya, Raka dan Bella bertemu di kantin karyawan di lantai dasar. Mereka tidak lagi makan di restoran mewah di seberang kantor seperti biasa. Kartu kredit Raka sudah limit, dan mereka harus berhemat. Raka duduk dengan wajah kusut, kemejanya sudah basah oleh keringat karena ruangan barunya yang panas. Bella matanya bengkak. Di hadapan mereka hanya ada 2 piring nasi rames murah. Ini gila, Raka, isak Bella pelan, takut didengar orang lain. Dia nyuruh aku ngetik 5.000 berkas manual. Tanganku bisa patah. Dia sengaja mau nyiksa aku. Raka menatap nasi di piringnya dengan tatapan kosong. Kamu pikir kamu doang? Aku ditaruh di sebelah WC, Bel. Setiap ada orang boker, aku dengar suaranya. Tadi klien datang mau meeting, pas aku bawa ke sana, dia langsung pamit pulang karena nggak tahan baunya. Aira sengaja mau matiin karir aku pelan-pelan. Kita harus keluar dari sini, Rat. Kita resign aja, desak Bella. Raka tertawa getir. Resign? Mau makan apa kita? Hutang kita numpuk. Kalau aku resign sekarang, aku kena penalti kontrak ratusan juta karena belum selesai masa jabatan. Aira pasti tahu itu. Dia tahu kita kejebak. Mereka terdiam. Kesadaran itu menghantam mereka dengan telak. Aira tidak hanya punya uang, dia punya kendali atas waktu dan nasib mereka. Dari kejauhan, di meja VIP kantin yang dibatasi kaca, Aira sedang makan siang bersama jajaran direksi lain. Dia tertawa anggun, tampak bersinar dan penuh kuasa. Sesekali matanya melirik ke arah meja pojok tempat Raka dan Bella duduk merana. Bagi Aira, melihat mantan suami dan pelakor itu menderita di atas piring nasi rames sementara dia menikmati steak wagyu, adalah hidangan penutup yang paling manis. Permainan ini masih panjang. Dan Aira baru saja melakukan pemanasan. Malam itu, hujan turun membasahi kota Jakarta, menghapus jejak debu dan polusi, namun tidak bisa menghapus ingatan yang bersemayam di benak Aira. Di dalam penthouse mewahnya, Aira duduk di tepi jendela besar yang menghadap langsung ke hamparan lampu kota. Di pangkuannya, tergeletak sebuah album foto tua dengan sampul bludru yang mulai pudar. Tangannya yang kini terawat halus membelai sebuah foto usang. Di foto itu, terlihat seorang wanita muda dengan daster batik lusuh, wajahnya kusam tanpa riasan, sedang menggendong keranjang belanjaan di pasar tradisional. Matanya tampak lelah, namun senyumnya tulus. Itu adalah Aira, 3 tahun lalu. Aira menghela napas panjang. Aromaterapi sandalwood yang memenuhi ruangan tak mampu meredakan gemuruh di dadanya setiap kali mengingat malam jahanam itu. Flashback, 3 tahun lalu. Malam itu hujan turun sama derasnya seperti sekarang. Petir menyambar, menerangi ruang tamu rumah kontrakan tipe 36 yang sempit dan lembab. Tanda tangani ini.
Raka melempar selembar kertas ke atas meja kayu. Suaranya menggelegar, mengalahkan suara guntur di luar. Aira, yang saat itu masih mengenakan daster rumahan dengan aroma bawang merah di tangannya, menatap kertas itu dengan nanar. Surat gugatan cerai. Mas, kenapa? Apa salahku? Suara Aira bergetar, air mata mulai mengalir deras di pipinya yang tirus. Aku sudah berusaha jadi istri yang baik. Aku masakin kamu, aku urus rumah, aku hemat uang belanja. Itu masalahnya, potong Raka kasar. Kamu itu cuma bisa urus dapur. Lihat diri kamu, Rah. Kucel, bau bumbu, nggak pernah dandan. Aku malu, Rah. Aku ini manajer pemasaran, aku sering ketemu klien berkelas. Istri-istri teman kantorku semuanya cantik, wangi, modis. Lah kamu? Mau dibawa kondangan aja aku harus mikir 1000 kali. Aira terisak. Hatinya hancur berkeping-keping. Tapi mas, aku hemat biar kita bisa nabung buat beli rumah. Aku nggak beli skincare mahal biar uangnya bisa buat. Halah, alasan. Raka memalingkan wajahnya dengan jijik. Intinya aku sudah nggak ada rasa sama kamu. Aku sudah nemu wanita yang jauh lebih pantas mendampingi aku. Bella. Dia cantik, pintar, dan berkelas. Nggak kayak kamu, wanita kampungan yang nggak punya masa depan. Malam itu juga, Raka mengusir Aira. Bawa barang-barangmu yang nggak berharga itu dan pergi dari sini. Rumah ini aku sewa atas namaku. Di tengah hujan badai, Aira menyeret koper tua berisi baju-baju lusuhnya. Tidak ada taksi yang mau berhenti. Ia berjalan kaki berkilo-kilometer dengan air mata yang bercampur air hujan, menahan dingin yang menusuk tulang dan sakit hati yang merobek jiwa. Ia sampai di sebuah halte bus yang sepi. Tubuhnya menggigil hebat. Di titik terendah dalam hidupnya, ketika ia merasa ingin mati saja, sebuah memori lama bangkit. Sebuah nomor telepon yang sudah 5 tahun tidak ia hubungi. Dengan tangan gemetar, Aira meminjam ponsel penjaga warung rokok yang kasihan melihatnya. Ia menekan nomor itu. Halo? Suara berat dan berwibawa terdengar dari seberang. Pak? Suara Aira parau. Papa, ini Air. Hening sejenak. Lalu terdengar suara isak tangis tertahan dari ujung sana. Endhuk? Gusti Allah, kamu di mana, nak? Papa dan Mama mencarimu kemana-mana. Keesokan harinya, sebuah mobil Rolls-Royce Phantom hitam berhenti di depan kontrakan petak tempat Aira menumpang sementara. Warga sekitar heboh. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas mahal turun, diikuti oleh pengawal. Itu adalah Raden Mas Aryo Mahardika, konglomerat pemilik Mahardika Group, salah satu kerajaan bisnis terbesar di Asia Tenggara yang memiliki tambang, properti, dan jaringan hotel bintang 5. Dan Aira, atau nama aslinya Raden Ajeng Aira Mahardika, adalah putri tunggalnya. 5 tahun lalu, Aira kabur dari rumah karena menolak perjodohan. Ia ingin membuktikan bahwa cinta sejati itu ada, cinta yang tidak memandang harta dan tahta. Ia menyamar menjadi gadis desa yatim piatu yang miskin, lalu bertemu Raka. Ia pikir Raka mencintainya apa adanya. Ternyata, Raka hanya mencintainya saat ia bisa diperbudak dan membuangnya saat Raka merasa sudah naik kelas. Maafkan Aira, Pak. Aira bersimpuh di kaki ayahnya, menangis sejadi-jadinya. Aira bodoh. Aira salah pilih orang. Pak Aryo memeluk putrinya erat. Matanya berkaca-kaca melihat kondisi putrinya yang kurus dan tak terawat. Sudah, nak. Sudah. Pulanglah. Tempatmu bukan di sini. Kamu adalah berlian Mahardika, tidak pantas dibuang di lumpur. Sejak hari itu, Aira yang lama mati. Aira dibawa kembali ke Mensyahn keluarga di Yogyakarta. Selama 6 bulan pertama, ia mengurung diri, mengalami depresi berat. Kata-kata Raka, jelek, bau, tak berpendidikan, terus terngiang di kepalanya seperti mantra kutukan. Namun, cinta orang tuanya perlahan menyembuhkannya. Ibunya, seorang wanita ningrat yang anggun, mulai merawatnya kembali. Kecantikan itu bukan hanya soal wajah, nak, tapi soal harga diri, bisik ibunya saat menyisir rambut Aira yang mulai rontok karena stres. Aira bangkit. Ia menatap cermin. Ia melihat wanita lemah di sana, dan ia membencinya.
Ia bersumpah akan membunuh wanita lemah itu. Ia meminta dikirim ke London. Bukan untuk liburan, tapi untuk menempa diri. 2 tahun di London adalah neraka yang ia pilih sendiri. Aira mengambil program MBA, Master of Business Administration, di London Business School. Ia belajar siang malam, melahap buku-buku ekonomi, strategi bisnis, dan psikologi korporat. Ia ingin otak yang encer untuk melindas Raka. Di saat yang sama, ia menyewa konsultan penampilan dan image consultant terbaik. Ia belajar etika makan, table manner, cara berjalan, cara berbicara, cara memilih busana. Ia berolahraga keras di gym setiap pagi untuk membentuk tubuhnya. Ia melakukan perawatan kulit rutin hingga kulit kusamnya berganti menjadi porselen yang bersinar. Setiap kali ia merasa lelah, setiap kali kakinya lecet karena sepatu hak tinggi, atau otaknya panas karena belajar saham, ia akan membuka foto Raka dan Bella yang sedang tersenyum sombong di Instagram. "Tunggu aku, Mas," bisik Aira setiap malam di apartemennya di Kensington. "Aku akan pulang. Dan saat aku pulang, kamu akan menyesal pernah dilahirkan." Aira lulus dengan predikat cum laude. Ayahnya memberikan hadiah kelulusan yang tak main-main, posisi komisaris utama di salah satu anak perusahaan yang baru diakuisisi keluarga Mahardika secara diam-diam. Perusahaan itu adalah PT Cipta Karya Gemilang, tempat Raka bekerja. Kembali ke masa kini. Aira menutup album foto itu dengan pelan. Suara hujan di luar sudah mereda. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Tidak ada lagi Aira yang bau bawang. Yang ada adalah Aira Mahardika, wanita bernilai triliunan rupiah yang memegang kendali. Tok-tok. Pintu penthouse diketuk. Asisten pribadinya, pria muda bernama Yoga, masuk dengan membawa tablet. "Maaf mengganggu, Bu Aira. Laporan terbaru dari mata-mata kita di kantor sudah masuk," lapor Yoga. "Pak Raka dan Bella mulai bertengkar di parkiran tadi sore. Mereka saling menyalahkan soal penurunan fasilitas kantor." Sudut bibir Aira terangkat. Senyum dingin itu kembali. "Bagus. Retakan kecil akan menjadi jurang jika ditekan terus-menerus." "Lalu, soal rencana akuisisi aset pribadi Raka?" tanya Yoga. "Lakukan," perintah Aira singkat. "Hubungi bank tempat dia mengambil KPR rumah dan kredit mobil. Beli surat utangnya. Aku ingin menjadi kreditur tunggalnya. Dengan begitu, aku bisa menyita semuanya kapan saja aku mau." Yoga mengangguk hormat, sedikit merinding melihat kekejaman elegan bosnya. "Baik, Bu. Akan segera diproses." Aira kembali menatap lampu kota Jakarta. "Mas Raka," gumamnya pelan. "Dulu kamu membuangku saat hujan badai tanpa uang sepeser pun. Sebentar lagi, aku akan membuatmu merasakan hal yang sama. Tapi kali ini, tidak akan ada tempat bagimu untuk berteduh. Masa lalu telah terkuak, menjadi bahan bakar dendam yang tak terpadamkan." Dan Aira baru saja menuangkan bensin ke dalam api itu. Bulan berganti, dan, bulan madu, kekuasaan Raka di kantor resmi berakhir. Jika dulu ia berjalan dengan dada membusung, kini ia berjalan dengan kepala tertunduk, menghindari tatapan iba atau cibiran dari bawahannya sendiri. Siang itu, udara di ruangan sempit, kandang, Raka terasa lebih panas dari biasanya. Kipas angin kecil yang ia bawa dari rumah berputar lemah, tak mampu mengusir hawa pengap. Di layar komputernya, terpampang email dari HRD yang baru saja masuk. Subjek, pemberitahuan penyesuaian gaji bonus, YTH. "Bapak Raka, berdasarkan evaluasi kinerja kuartal ini yang dinilai kurang memuaskan, nilai D, dengan berat hati manajemen memutuskan untuk meniadakan bonus tahunan Anda. Selain itu, tunjangan transportasi dan makan siang akan dipotong sebesar 50% efektif mulai bulan depan." Raka membanting mouse-nya. "Sialan," umpatnya keras. Bonus tahunan itu adalah nyawanya. Ia sudah menghitung bonus itu untuk membayar cicilan mobil Pajero Sport yang sudah menunggak 2 bulan, serta tagihan kartu kredit Bella yang membengkak karena belanja online. Tanpa bonus itu, ia tamat. Pintu ruangannya terbuka kasar. Bella masuk dengan wajah kusut. Rambutnya yang biasanya diblow rapi kini tampak lepek. Di jari-jarinya tertempel beberapa plester luka akibat terlalu banyak mengetik berkas kertas yang tajam. "Raka, kamu lihat email HRD barusan?"
teriak Bella tanpa basa-basi. Bonusku juga dipotong. Alasannya, keterlambatan input data. Ini gila, Ra. Aku ngetik 5.000 berkas sendirian, wajar kalau telat sehari 2 hari. Si Aira itu bener-bener iblis. Raka memijat keningnya yang serasa mau pecah. Bukan cuma kamu, Bel. Aku juga. Bonusku 0. No? Terus gimana? Suara Bella meninggi, matanya melotot panik. Gimana bayar cicilan apartemen? Gimana bayar kartu kreditku? Minggu depan jatuh tempo, Ra. Kalau nggak dibayar, aku bakal di blacklist ban. Ya mana aku tahu, bentak Raka, emosinya meledak. Ia berdiri, menunjuk wajah Bella. Ini semua juga gara-gara kamu. Kalau kamu nggak boros beli tas, beli sepatu, kita nggak bakal sekarat kayak gini. Bella ternganga, tak percaya Raka membentaknya. Kok kamu nyalahin aku? Kamu yang janjiin aku hidup enak. Kamu bilang, tinggalin si Aira, sama aku kamu bakal jadi ratu. Mana buktinya? Sekarang aku malah jadi kuli ketik di gudang. Ya karena kamu nggak becus kerja, balas Raka tak mau kalah. Coba kamu pinter dikit, mungkin Aira nggak bakal nemu celah buat nyiksa kita. Kamu cuma modal tampang doang, otak kosong. Oh, jadi sekarang kamu bandingin aku sama mantan istrimu yang, udik, itu. Bella tertawa sinis, air mata kemarahan mulai mengalir. Asal kamu tahu ya, Raka. Setidaknya aku nggak munafik kayak kamu. Kamu nyesel kan? Ngaku aja. Kamu nyesel cerai sama Aira karena ternyata dia kaya raya. Diam kamu. Pertengkaran itu terhenti ketika ponsel Raka berdering. Nomor tak dikenal. Halo, jawab Raka kasar. Selamat siang, dengan Bapak Raka. Kami dari Leasing Tunas Finance. Kami sudah mengirimkan surat peringatan ketiga. Karena Bapak belum juga membayar tunggakan cicilan mobil selama 3 bulan beserta dendanya, hari ini kami akan melakukan penarikan unit. Jantung Raka berhenti berdetak. Tunggu, jangan ditarik dulu. Saya bisa bayar. Beri saya waktu seminggu lagi. Maaf Pak, unit penarikan sudah ada di lokasi kantor Bapak. Mohon Bapak segera ke area parkir untuk menyerahkan kunci. Atau kami akan menderek paksa dengan bantuan polisi. Sambungan diputus. Wajah Raka pucat pasi, seputih kertas. Ia menatap Bella dengan pandangan horor. Mereka mau narik mobil. Bella menjerit tertahan. Mobil Pajero itu satu-satunya barang mewah yang kita punya buat pamer, Ra. Kalau ditarik, aku mau taruh di mana mukaku. Raka berlari keluar ruangan, diikuti Bella yang terseok-seok dengan sepatu hak tingginya. Mereka menuju lobi, menembus pintu kaca, dan sampai di area parkir VIP, tempat Raka dulu biasa memarkir mobilnya dengan bangga. Di sana, sudah ada 3 orang pria bertubuh kekar dengan rompi debt collector berdiri mengelilingi mobil Pajero hitam kebanggaan Raka. Sebuah truk derek sudah siap di belakangnya. Pak, tunggu Pak. Raka berlari mendekat, napasnya tersengal. Satpam kantor dan beberapa karyawan yang sedang istirahat siang mulai berkumpul, menonton drama gratis itu. Bapak Raka, tanya salah satu penagih hutang yang paling besar, wajahnya sangar. Kuncinya mana? Pak, tolong Pak, kita bicarakan baik-baik. Saya manajer di sini, saya pasti bayar. Raka memohon, keringat dingin bercucuran. Harga dirinya runtuh seketika di depan anak buahnya yang menonton. Sudah telat, bos. Perintah kantor tarik sekarang. Mana kuncinya atau kami panggil polisi karena penggelapan aset, ancam si penagih. Bella maju, mencoba menggunakan pesonanya yang biasanya ampuh. Mas, tolong dong, jangan kasar gitu. Saya kenal bos kalian loh. Si penagih hanya tertawa meremehkan. Mbak, nggak usah tebar pesona. Utang ya utang. Minggir. Raka, lakukan sesuatu. Jerit Bella histeris saat si penagih mulai menempelkan stiker, disita, di kaca depan mobil. Aku nggak punya uang, Bella, teriak Raka frustrasi, tak peduli lagi jadi tontonan. Semua gajiku habis buat menuhin gaya hidupmu yang sok sosialita itu. Coba kalau dulu aku sama Aira, uang 5 juta sebulan cukup buat makan enak dan nabung. Kamu, 20 juta sebulan masih kurang. Dasar wanita parasit. Pak,
Tamparan keras mendarat di pipi Raka. Bella menatapnya dengan napas memburu, tangannya gemetar. Jangan pernah sebut nama perempuan itu di depanku. Kamu laki-laki nggak guna. Kalau tahu bakal miskin begini, aku nggak sudi nikah sama kamu. Kerumunan karyawan menahan napas. Drama rumah tangga sang manajer dan sekretarisnya kini terbuka lebar di hadapan publik. Aib mereka telanjang. Di lantai 20, dari balik jendela kaca tinted yang tidak bisa dilihat dari luar, Aira berdiri sambil memegang cangkir teh porselen. Ia melihat ke bawah, ke titik kecil di parkiran di mana Raka dan Bella sedang saling menghancurkan. Di sebelahnya, Yoga berdiri sambil memegang teropong. Seru sekali, Bu. Pak Raka baru saja ditampar di depan umum. Mobilnya sedang dikaitkan ke derek. Aira menyesap tehnya perlahan. Rasanya manis dan hangat, kontras dengan dinginnya tatapan matanya. Kau tahu, Yoga, gumam Aira pelan. Dulu Raka pernah memukul meja karena aku kurang memberi garam pada sayur sopnya. Dia bilang aku tidak becus. Sekarang, lihat siapa yang tidak becus mengurus hidupnya sendiri. Apakah kita perlu turun tangan, Bu? Tanya Yoga. Jangan, cegah Aira. Biarkan mereka menikmati buah yang mereka tanam. Penderitaan finansial baru permulaan. Sebentar lagi, mereka akan saling memangsa karena lapar. Saat cinta diuji dengan kemiskinan, disitulah sifat asli manusia keluar. Di bawah sana, mobil Pajero itu perlahan diderek keluar gerbang kantor. Raka terduduk lemas di aspal panas, menutupi wajahnya dengan tangan. Bella menangis meraung-raung, bukan karena sedih, tapi karena malu. Sepatu hak tingginya patah sebelah, membuatnya tampak pincang dan menyedihkan. Tidak ada yang menolong mereka. Karyawan lain hanya berbisik-bisik, memotret diam-diam, dan menyebarkannya di grup WhatsApp kantor. Dalam hitungan menit, Raka dan Bella bukan lagi pasangan emas kantor. Mereka adalah lelucon. Dan di atas sana, sang ratu tersenyum puas, menutup tirai jendelanya perlahan. Lanjut ke babak berikutnya. Seminggu setelah insiden memalukan di parkiran, suasana hati Raka dan Bella masih jauh dari kata membaik. Mereka berdua terpaksa menggunakan ojek online ke kantor karena tidak ada lagi mobil pribadi. Bella bahkan mulai menjual tas-tas brandednya di situs jual beli barang bekas dengan harga miring demi menyambung hidup. Siang itu, sebuah undangan resmi mendarat di meja kerja Raka yang berantakan. Undangan itu dicetak di atas kertas beludru hitam dengan tulisan emas yang elegan. Undangan makan malam bisnis dalam rangka menyambut mitra strategis baru dari Prancis, Monsieur Pierre Dubois, CEO dari Dubois Constructions. Tempat, Le Château Restaurant, Private Room, waktu, pukul 19 WIB dress code. Black tie, formal evening wear wajib hadir bagi seluruh manajer divisi beserta sekretaris utama. Raka menelan ludah. Le Château adalah restoran Prancis paling mahal di Jakarta. Satu porsi appetizer di sana bisa seharga gaji UMR. Dulu, ia pasti akan sangat antusias. Tapi sekarang, ia bahkan tidak punya uang untuk menata rambutnya di barbershop. Raka? Bella muncul dengan wajah pucat sambil memegang undangan yang sama. Kita harus datang? Aku sudah jual semua gaun malamku yang bagus. Yang tersisa cuma gaun pesta tahun lalu yang sudah pernah dipakai 2 kali. Malu dong kalau pakai baju lama. Pakai saja apa yang ada, desis Raka kesal. Ini perintah wajib. Kalau kita nggak datang, itu sama saja nyerahin leher buat dipenggal Aira. Dia pasti cari alasan buat mecat kita kalau kita absen. Malam harinya, mereka tiba di Le Château. Raka mengenakan jas lamanya yang sedikit kesempitan karena berat badannya naik akibat stres makan junk food murah, sedangkan Bella mengenakan gaun merah marun yang payetnya sudah ada yang lepas beberapa biji. Mereka berusaha terlihat percaya diri, namun aura minder jelas terpancar. Di dalam private room yang mewah, meja panjang telah ditata dengan sangat indah. Lilin-lilin menyala redup, bunga mawar segar menghiasi tengah meja, dan peralatan makan perak berkilauan di bawah lampu kristal. Aira sudah ada di sana. Malam itu, Aira mengenakan gaun sutra hitam Givenchy dengan potongan punggung terbuka yang elegan. Rambutnya disanggul modern dengan tusuk konde berlian. Ia sedang berbincang akrab dengan seorang pria tua berwajah Eropa, Monsieur Pierre. Ah, Monsieur Raka et Mademoiselle Bella, je suppose,
Sapa Pierre ramah saat melihat mereka masuk. Raka dan Bella bengong. Mereka tidak mengerti satu patah kata pun. Duduklah, Aira mempersilakan dengan bahasa Indonesia, tersenyum tipis melihat kebingungan mereka. Monsieur Pierre bertanya apakah kalian Raka dan Bella? Beliau sangat ingin bertemu dengan tim pemasaran yang unik ini. Raka buru-buru duduk, menarik kursi untuk Bella dengan canggung hingga menimbulkan suara decitan yang mengganggu suasana hening ruangan. Wajah Bella memerah. Pelayan mulai menyajikan hidangan pembuka, escargot de Bourgogne, siput panggang dengan mentega bawang putih. Mata Bella melotot melihat piring di depannya. Ada cangkang siput dan alat penjepit aneh yang belum pernah ia lihat seumur hidup. Ia melirik Raka, tapi Raka sama bingungnya. Silakan dinikmati, ujar Aira anggun. Ia dengan luwes mengambil penjepit khusus di tangan kiri dan garpu kecil di tangan kanan, mengeluarkan daging siput dengan gerakan yang sangat elegan, lalu menyuapkannya ke mulut tanpa suara sedikitpun. Bella mencoba meniru. Ia mengambil penjepit itu dengan tangan gemetar. Klik! Cangkang siput itu melesat licin dari jepitannya, terbang melintasi meja, dan mendarat tepat di dalam gelas wine Monsieur Pierre. Ciprat! Anggur merah membasahi kemeja putih mahal sang tamu kehormatan. Hening. Suasana membeku. Oh my God! Jerit Bella panik. Ia refleks mengambil serbet kainnya dan, dengan bodohnya, mencoba mengelap kemeja Pierre, yang justru membuat noda anggur itu makin melebar. Hentikan! Suara Aira tajam dan dingin, menghentikan tangan Bella di udara. Pierre tampak kaget dan sedikit jijik, tapi ia berusaha tetap sopan. Jean Estrian, tidak apa-apa. Aira segera memberi isyarat pada pelayan dengan jentikan jari halus. Pelayan sigap datang membawa handuk hangat. Maafkan kecerobohan staf saya, Monsieur, ucap Aira dalam bahasa Prancis yang sangat fasih dan merdu. Elle manque d'expérience dans la haute société. Je suis vraiment désolé. Dia kurang pengalaman dalam pergaulan kelas atas. Saya sungguh minta maaf. Pierre tersenyum maklum pada Aira, terpesona dengan kefasihannya. Votre franchise est exquise, Madame Aira. Oh, avez-vous appris? Bahasa Prancis Anda sangat indah, Nyonya Aira. Di mana Anda belajar? J'ai fait un an à Paris pendant mes études, jawab Aira santai. Saya tinggal setahun di Paris saat kuliah. Sementara Aira dan Pierre asyik mengobrol dalam bahasa Prancis, Raka dan Bella duduk seperti patung. Mereka merasa seperti orang asing di planet lain. Raka, yang dulu selalu membanggakan dirinya sebagai pria metropolitan, kini merasa sekecil semut. Jadi, tiba-tiba Aira beralih menatap Bella yang masih gemetar ketakutan. Bella, saya dengar kamu lulusan sarjana komunikasi dari universitas swasta ternama. Seharusnya kamu tahu etika dasar jamuan makan internasional, bukan? Atau, kuliahmu dulu cuma sibuk tebar pesona di kantin? Saya gugup, Bu. Cicit Bella, matanya berkaca-kaca. Gugup bukan alasan untuk melempar siput ke klien triliunan kita, sindir Aira tajam. Dan Raka, kenapa diam saja? Bukankah dulu kamu sering bilang kalau aku bikin malu kalau diajak kondangan? Lihat sekarang. Siapa yang bikin malu? Raka menunduk, tangannya mengepal di bawah meja. Maaf, Bu Aira. Makanlah, perintah Aira. Dan tolong, gunakan garpu yang benar. Itu garpu salad yang kamu pegang, Bella. Garpu main course ada di sebelah dalam. Sisa makan malam itu adalah siksaan murni. Hidangan demi hidangan datang, foie gras, lobster thermidor, hingga soufflé. Makanan yang sangat lezat, tapi terasa seperti pasir di tenggorokan Raka dan Bella. Mereka makan dengan sangat hati-hati, takut salah lagi, sementara Aira terus mengobrol cerdas tentang arsitektur Eropa, seni, dan ekonomi global dengan Pierre. Sesekali, Pierre bertanya pada Raka dalam bahasa Inggris. So, Raka? What do you think about the neoclassicism influence in Jakarta's architecture? Raka gelagapan. RS. Good. Very good building. I like it. Pierre mengerutkan kening, lalu menahan tawa. Ia menoleh pada Aira dan berbisik dalam bahasa Inggris. Is he really your marketing manager? His vocabulary seems limited. Aira tertawa renyah. He is trying his best, Pierre.
Not everyone has the privilege of education like us. Kata-kata itu menampar Raka lebih keras daripada tamparan Bella kemarin. Aira merendahkannya di depan orang asing dengan cara yang sangat halus, membungkus penghinaan dengan nada simpati palsu. Saat hidangan penutup selesai, Pierre berpamitan. Ia mencium tangan Aira dengan hormat, namun hanya mengangguk sekilas pada Raka dan Bella tanpa mau bersalaman. Setelah Pierre pergi, Aira kembali duduk. Senyum ramahnya lenyap seketika. "Kalian tahu berapa nilai kontrak yang hampir melayang gara-gara siput terbang tadi?" tanya Aira dingin. Raka dan Bella menggeleng, tak berani menatap mata sang ratu. 500 miliar, desis Aira. Untung aku bisa mengalihkan pembicaraan. Kalau tidak, besok pagi kalian berdua sudah saya pastikan jadi gelandangan. Aira berdiri, mengambil tas Hermes Himalayan Birkinnya. "Malam ini saya yang traktir. Anggap saja sedekah, karena saya tahu kartu kredit kalian sudah mati semua," ucap Aira sambil berlalu. "Besok, saya mau laporan tertulis tentang etika bisnis internasional di meja saya jam 8 pagi. Tulis tangan. Minimal 50 halaman. Biar kalian belajar sopan santun." Aira melangkah keluar restoran dengan anggun, diikuti oleh pengawalnya. Raka dan Bella tertinggal di ruangan mewah itu, dikelilingi sisa makanan mahal yang tak sempat mereka nikmati, dengan harga diri yang sudah hancur lebur menjadi debu. "Dia tahu, Rak?" bisik Bella gemetar. "Dia tahu kita nggak punya uang. Dia sengaja ngajak ke sini buat pamer kalau dia bisa beli harga diri kita." Raka menatap gelas wine kosong di depannya. Dulu, dia menceraikan Aira karena merasa Aira tidak selevel dengannya. Sekarang, dia sadar, memang mereka tidak selevel. Aira ada di langit, dan dia ada di dalam tanah, diinjak-injak oleh sepatu hak tinggi Aira yang mahal. 3 hari setelah insiden memalukan di restoran Prancis, Raka duduk di meja kerjanya yang sempit, memijat pelipisnya yang berdenyut. Ia baru saja menyelesaikan hukuman menulis tangan laporan etika setebal 50 halaman. Tangannya kram, matanya perih, dan harga dirinya sudah minus. Namun, siksaan belum berakhir. Telepon di mejanya berdering. "Pak Raka, ditunggu di ruang meeting 3 sekarang juga. Ada tim audit internal dan legal yang ingin bicara." Suara resepsionis terdengar kaku. Jantung Raka berdegup kencang. Audit? Legal? Firasat buruk langsung menyelimuti pikirannya. Ia bergegas menuju ruang meeting 3, di mana Bella ternyata sudah menunggu di sana dengan wajah pucat pasi. Di dalam ruangan, duduk 3 orang pria berwajah serius dengan setelan jas abu-abu, dan tentu saja, Aira yang duduk di ujung meja sebagai pengamat, menyesap Earl Grey Tea dengan tenang. "Silakan duduk," kata ketua tim audit, Pak Haryo, tanpa senyum. Raka dan Bella duduk berdampingan, seperti terdakwa di kursi pesakitan. Langsung saja, Pak Haryo membuka sebuah berkas tebal. "Dalam proses audit menyeluruh yang diperintahkan oleh komisaris utama, kami menemukan beberapa anomali dalam laporan keuangan divisi pemasaran selama 2 tahun terakhir." Pak Haryo melemparkan beberapa lembar fotokopi kwitansi ke hadapan Raka. "Ini adalah bukti klaim reimbursement untuk biaya entertainment klien dan sewa venue pameran tertanggal 15 Mei 2 tahun lalu dan 20 Agustus tahun lalu. Total nilai klaim mencapai 150 juta rupiah." Raka menelan ludah. Ia ingat tanggal-tanggal itu. "Masalahnya," lanjut Pak Haryo tajam, "setelah kami konfirmasi ke vendor terkait, acara tersebut fiktif. Tidak pernah ada sewa venue. Kwitansi ini palsu. Dan anehnya, di tanggal yang sama, ada catatan transaksi kartu kredit pribadi Anda untuk pembelian sebuah tas Chanel Classic Flap dan Soes Manolo Blahnik." Pak Haryo menoleh ke arah Bella. Barang-barang yang, kebetulan sekali, sering dipamerkan oleh saudari Bella di media sosialnya pada minggu yang sama. Wajah Bella berubah menjadi seputih kertas. Ia menatap Raka dengan horor. "Raka, kamu bilang itu hadiah bonus dari kantor. Kamu bilang itu legal." Raka gemetar hebat. Itu kesalahpahaman, Pak. Dulu manajemen lama tidak mempermasalahkan." "Itu karena manajemen lama tidak teliti," potong Aira tiba-tiba. Suaranya tenang namun mematikan. "Tapi di era kepemimpinan saya, ini namanya fraud, penggelapan dana perusahaan.
Tindakan kriminal. Aira meletakkan cangkir tehnya. Menurut pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, ancaman hukumannya adalah 5 tahun penjara. Ditambah pemalsuan dokumen, kalian bisa mendekam di sel cukup lama sampai tua. Bella mulai menangis histeris. Enggak, aku enggak mau di penjara. Raka yang lakuin semua ini. Aku cuma terima hadiah. Aku enggak tahu uangnya dari mana. Bella, bentak Raka, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Kamu yang merengek minta tas itu. Kamu yang bilang kalau aku nggak beliin, kamu mau putus. Cukup dramanya, sela Aira bosan. Saya orang yang sibuk. Saya tidak punya waktu untuk mengurus polisi hari ini. Jadi, saya tawarkan satu solusi. Aira menyodorkan sebuah dokumen perjanjian. Kalian kembalikan uang yang kalian curi. Tapi karena ini sudah termasuk kerugian imaterial dan pelanggaran etika berat, sesuai kebijakan perusahaan yang baru, dendanya adalah 10 kali lipat dari total kerugian. 10 kali lipat? Raka terbelalak. Itu berarti 1,5 miliar rupiah? Benar, jawab Aira santai. Bayar tunai dalam waktu 3x 24 jam. Jika lunas, saya tidak akan lapor polisi dan kalian boleh resign baik-baik. Jika tidak, silakan nikmati Hotel Prodeo. Tapi Bu, kami nggak punya uang segitu. Raka memohon, hampir bersujud. Gaji kami sudah dipotong, mobil sudah ditarik. Itu bukan urusan saya, Aira berdiri. Kalian punya aset, kan? Apartemen mewah di Sudirman Park? Perhiasan? Jualah. Lunasi hutang dosa kalian. Saya tunggu buktinya di meja saya lusa. Aira berjalan keluar ruangan, meninggalkan Raka dan Bella yang hancur lebur. 2 hari berikutnya adalah neraka dunia bagi Raka dan Bella. Mereka panik, berlari ke sana kemari mencari pembeli cepat untuk apartemen mereka. Karena butuh uang tunai segera, Bu, mereka terpaksa melepas apartemen kebanggaan itu dengan harga jauh di bawah pasar. Sayang banget, Pak Raka, kata agen properti yang membeli unit mereka. Padahal pasaran 2 miliar, Bapak lepas cuma 1,6 miliar. Tapi ya sudah, namanya juga butuh cepat. Uang hasil penjualan apartemen itu langsung digunakan untuk melunasi denda ke perusahaan. Sisanya, hanya tinggal recehan. Raka dan Bella resmi menjadi gelandangan elit. Mereka diusir dari apartemen mewah itu malam itu juga. Mereka pindah ke sebuah kos-kosan sempit di daerah kumuh di belakang gedung perkantoran. Kamar itu hanya berukuran 3x3 meter, kasurnya tipis, dan kamar mandinya di luar. Bau selokan menyengat masuk dari celah jendela. Ini semua gara-gara kamu. Bella melempar koper bajunya ke lantai yang berdebu. Coba kamu nggak korupsi. Kita nggak bakal kayak gini. Diam kamu. Raka duduk di lantai, menjambak rambutnya sendiri frustrasi. Kamu yang bikin aku korupsi. Kamu yang gaya hidupnya selangit. Sekarang nikmati hidup miskin ini. Ini, istana, kita sekarang. Malam itu, di dalam kamar sempit yang panas dan penuh nyamuk, Raka dan Bella tidur saling memunggungi. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kemesraan. Yang tersisa hanya penyesalan, amarah, dan bayang-bayang Aira yang tertawa puas di atas penderitaan mereka. Aira benar-benar telah melucuti segalanya. Harta, tahta, dan cinta mereka kini telah menjadi debu. Dan yang paling mengerikan, Aira melakukan semua itu tanpa pernah sekalipun menaikkan nada bicaranya. Seminggu sudah Raka dan Bella tinggal di kos-kosan sempit berukuran 3x3 meter itu. Udara di dalam kamar terasa pengap, bercampur dengan bau lembab dan aroma selokan yang masuk dari ventilasi kecil. Dinding yang catnya mengelupas menjadi saksi bisu pertengkaran mereka yang tiada henti. Malam itu, hujan turun deras, menambah penderitaan mereka karena atap kosan yang bocor. Raka menampung tetesan air dengan ember plastik, sementara Bella duduk di sudut kasur tipis, memeluk lutut sambil menangis. Aku nggak tahan lagi, Rat, teriak Bella histeris. Aku nggak bisa hidup kayak gini. Makan mie instan tiap hari, mandi air dingin, tidur sama nyamuk. Ini Raka? Raka, yang sedang menatap kosong ke arah ember, menoleh perlahan. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan kumis tipis yang tak terawat menghiasi wajahnya.
Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Terus kamu mau apa, Bel? Tanya Raka dengan suara parau. Mau aku ngerampok? Kita udah nggak punya apa-apa. Semua habis buat bayar denda ke Aira. Kamu laki-laki macam apa sih? Bella melempar bantal ke arah Raka. Harusnya kamu cari cara. Pinjam uang ke teman-teman kamu, Kat. Atau kamu minta maaf sama Aira. Dia kan mantan istrimu, pasti dia masih punya hati. Raka terdiam. Kata-kata Bella menohoknya. Minta maaf sama Aira. Ide itu sebenarnya sudah lama bersarang di kepalanya, tapi egonya selalu menepisnya. Namun malam ini, melihat tetesan air hujan yang membasahi lantai keramik murah itu, egonya runtuh bersamaan dengan harga dirinya. Benar? Gumam Raka. Aira pernah mencintaiku setengah mati. Dulu dia rela makan nasi garam demi aku bisa beli rokok. Mungkin kalau aku memohon, dia bakal luluh. Keesokan paginya, Raka bangun lebih awal. Ia mengenakan kemeja terbaiknya yang tersisa, meski agak kusut karena tidak disetrika, dan menyisir rambutnya rapi. Ia menghabiskan sisa parfum Bella yang hampir habis untuk menutupi bau apek bajunya. Aku pergi, pamit Raka pada Bella yang masih tidur meringkuk. Jangan pulang kalau nggak bawa duit, gumam Bella setengah sadar. Raka berjalan kaki menuju kantor pusat cipta karya Gemilang. Ia tidak punya ongkos ojek. Keringat mulai membasahi punggungnya saat ia tiba di lobi gedung pencakar langit itu. Dulu, ia masuk ke sini dengan langkah tegap sebagai manajer. Sekarang, ia harus berdebat dengan satpam di pintu masuk karena ID card-nya sudah dinonaktifkan. Pak Raka, maaf, Bapak tidak punya akses lagi, kata satpam dengan nada tegas namun iba. Tolong, Pak Ujang. Saya cuma mau ketemu Ibu Komisaris sebentar. 5 menit saja. Ini soal hidup dan mati, Raka memohon, tangannya mencengkeram lengan satpam itu. Keributan kecil itu menarik perhatian. Dari lift VIP, Aira keluar dikawal oleh Yoga dan beberapa staf. Ia mengenakan dress batik modern yang elegan, memancarkan aura wibawa yang tak tersentuh. Ada apa ini? Tanya Aira, suaranya tenang namun membelah kerumunan. Raka menoleh. Saat melihat Aira, air matanya hampir tumpah. Wanita itu begitu bersinar, kontras sekali dengan dirinya yang lusuh. Panggil Raka lirih. Ia menerobos penjagaan satpam dan berlari kecil mendekati Aira. Yoga hendak menghalangi, tapi Aira mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat untuk membiarkan Raka mendekat. Raka berdiri di hadapan Aira. Ia gemetar. Tanpa sadar, lututnya lemas dan ia jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Di depan puluhan karyawan yang lalu lalang, di depan resepsionis yang dulu sering ia tebar pesona, Raka bersujud di kaki mantan istrinya. Ra, tolong aku, Ra, isak Raka. Suaranya pecah. Aku salah, aku Vilaf. Ampuni aku, Ra. Suasana lobi hening seketika. Semua mata tertuju pada drama itu. Beberapa karyawan mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam. Aira menatap Raka dari ketinggian. Wajahnya datar, tidak ada ekspresi kaget ataupun sedih. Hanya tatapan dingin yang menusuk. Bangun, Raka. Jangan buat pemandangan menyedihkan di lobi kantor saya, ucap Aira datar. Enggak, Rah. Aku nggak mau bangun sebelum kamu maafin aku. Raka mendongak, wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Aku nyesel, Ra. Sumpah demi Tuhan aku nyesel ninggalin kamu. Bella itu kesalahan terbesar dalam hidupku. Dia cuma parasit. Dia nggak bisa apa-apa selain habisin uangku. Cuma kamu wanita yang tulus sama aku, Ra. Cuma kamu. Raka mencoba meraih tangan Aira, tapi Aira memundurkan langkahnya dengan anggun, menghindari sentuhan Raka seolah Raka adalah penyakit menular. Oh, jadi sekarang Bella itu parasit, tanya Aira sinis, sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman mengejek. Bukannya dulu kamu bilang dia, wanita berkelas, dan aku, wanita bau bawang? Bukannya kamu bilang dia masa depanmu dan aku masa lalu yang memalukan? Aku buta waktu itu, Ra. Aku bodoh. Raka memukul-mukul dadanya sendiri. Tolong, Ra, kasih aku kesempatan kedua. Kita bisa mulai dari awal lagi. Aku janji bakal jadi suami yang baik. Aku bakal turutin semua mau kamu.
Kita bisa bahagia kayak dulu lagi. Bahagia? Aira tertawa pelan, tawa yang terdengar sangat menyakitkan. Bahagia versi siapa, Raka? Versi kamu yang memperbudak aku? Yang nyuruh aku masak, nyuci, ngepel, sementara kamu asyik selingkuh di luar? Aira membungkukkan badannya sedikit, mendekatkan wajahnya ke wajah Raka, namun tetap menjaga jarak aman. Dengerin baik-baik, Mas Raka, bisik Aira tajam. Aku bukan tempat sampah daur ulang. Kamu nggak bisa buang aku saat aku jelek, lalu pungut aku lagi saat aku berkilau. Harga diriku terlalu mahal untuk dibeli dengan air mata buayamu. Raka ternganga. Harapannya hancur berkeping-keping. Dan satu lagi, lanjut Aira, menegakkan tubuhnya kembali. Kamu kesini bukan karena cinta. Kamu kesini karena kamu lapar. Kamu kesini karena kamu miskin. Kalau saja kamu masih kaya dan punya jabatan, kamu nggak akan sudi ngelirik aku, kan? Raka terdiam, tak bisa membantah. Tiba-tiba, dari arah pintu masuk, terdengar jeritan tertahan. Raka? Semua orang menoleh. Bella berdiri di sana. Ia ternyata mengikuti Raka diam-diam karena curiga. Wajah Bella merah padam, campuran antara marah dan malu yang luar biasa. Ia mendengar semuanya. Ia mendengar Raka menyebutnya parasit. Ia melihat Raka bersujud mengemis pada wanita yang paling ia benci. Kamu bilang aku parasit. Bella berlari mendekat, mendorong Raka hingga terjengkang ke lantai. Dasar laki-laki nggak tahu diri. Aku sudah korbankan masa mudaku buat kamu. Aku dipecat gara-gara kamu. Dan sekarang kamu mau balik sama dia? Raka bangkit dengan emosi memuncak. Emang kenyataannya gitu. Kalau bukan gara-gara gaya hidupmu, aku nggak bakal korupsi. Aku nggak bakal jatuh miskin. Cukup, suara Aira menggelegar, menghentikan pertengkaran memalukan itu. Aira menatap mereka berdua dengan tatapan jijik. Lihat diri kalian, kata Aira dingin. Dulu kalian pasangan paling sombong di pesta ulang tahun perusahaan. Sekarang, kalian kayak anjing dan kucing yang berebut tulang di tong sampah. Menyedihkan. Aira memberi isyarat pada Yoga. Yoga, panggil keamanan. Usir mereka dari gedung ini. Dan pastikan foto mereka ditempel di pos satpam dengan tulisan, dilarang masuk. Baik, Bu Aira, jawab Yoga sigap. 4 orang satpam bertubuh besar segera menyeret Raka dan Bella keluar. Raka meronta-ronta sambil terus memanggil nama Aira, sementara Bella menjerit-jerit memaki Raka. Aira, jangan lakuin ini, Ra. Aku masih suamimu mantan suamimu. Kita punya kenangan, teriak Raka saat diseret keluar pintu kaca. Aira tidak menoleh sedikit pun. Ia membalikkan badan dan berjalan menuju lift VIP, langkahnya tetap anggun dan berirama. Selamat pagi, Bu Aira, sapa resepsionis dengan hormat dan sedikit takut. Pagi, jawab Aira sambil tersenyum tipis. Hari yang indah untuk bekerja, bukan? Di luar gedung, di trotoar yang panas, Raka dan Bella dilempar begitu saja oleh satpam. Mereka menjadi tontonan orang-orang yang lewat. Raka menatap gedung tinggi itu dengan tatapan kosong. Pintu gerbang istana telah tertutup selamanya baginya. Dan di sebelahnya, Bella menatapnya dengan kebencian yang menyala-nyala. Cinta mereka tidak hanya mati. Cinta mereka telah membusuk, menyisakan bangkai yang baunya menyengat kemana-mana. 3 bulan berlalu sejak drama di lobi kantor yang viral di media sosial itu. Video Raka yang bersujud dan Bella yang mengamuk telah ditonton jutaan kali, menjadi bahan tertawaan netizen se-Indonesia dengan tagar Karma Israel. Nasib Raka berakhir tragis. Setelah dipecat dengan tidak hormat dari PT Cipta Karya Gemilang, namanya masuk daftar hitam, blacklist, di Asosiasi HRD Perusahaan-Perusahaan Besar. Tidak ada satupun perusahaan bona fide yang mau mempekerjakannya. Reputasinya hancur lebur sebagai manajer korup dan tidak profesional. Kini, Raka bekerja serabutan. Pagi hari ia menjadi tukang ojek pangkalan di pinggiran kota, malam harinya ia menjadi kuli angkut di pasar induk. Tubuhnya yang dulu tegap dan terawat kini kurus kering dan hitam terbakar matahari. Setiap kali ia melihat baliho raksasa di jalan protokol yang menampilkan wajah Aira sebagai Women Entrepreneur of the Year, hatinya terasa ditusuk sembilu. Di baliho itu, Aira tersenyum cantik, bersinar,
dan tak terjangkau. Raka hanya bisa menunduk malu, menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi segenggam kerikil. Bagaimana dengan Bella? Bella akhirnya meninggalkan Raka seminggu setelah mereka diusir dari lobi kantor. Ia tidak tahan hidup miskin. Bella mencoba kembali ke dunia malam, mencari gula-gula alias pria kaya baru. Namun, dunia elit Jakarta itu sempit. Aira, dengan koneksinya yang luas, secara halus menyebarkan reputasi buruk Bella di kalangan sosialita dan pengusaha. Setiap kali Bella mencoba mendekati pria kaya di bar atau klub malam, pria itu akan segera mendapat bisikan dari temannya. Itu kan cewek yang viral ngamuk di lobi? Yang bikin manajer korupsi sampai bangkrut? Hati-hati, bro, dia pembawa sial. Bella dikucilkan. Ia berakhir menjadi wanita simpanan seorang bandar judi kelas 3 yang kasar dan pelit. Kecantikannya memudar dimakan stres dan usia yang menua lebih cepat karena penderitaan. Ia sering menangis sendirian di kamar kosnya yang sempit, merindukan masa-masa saat ia masih menjadi ratu di hati Raka, masa yang kini terasa seperti mimpi di siang bolong. Sementara itu, di sebuah private resort di Bali yang menghadap langsung ke Samudra Hindia, suasana pesta pernikahan yang sangat privat namun mewah sedang berlangsung. Dekorasi bunga mawar putih memenuhi setiap sudut, berpadu dengan deburan ombak yang menenangkan. Aira berdiri di altar, mengenakan gaun pengantin putih yang begitu indah, membuatnya tampak seperti bidadari yang turun ke bumi. Di hadapannya, berdiri seorang pria tampan dengan senyum yang teduh dan mata yang memancarkan cinta tulus. Pria itu adalah Adrian, seorang arsitek ternama lulusan Harvard yang juga merupakan mitra bisnis Aira. Adrian mencintai Aira bukan karena hartanya, bukan karena Aira seorang mahardika. Adrian mencintai Aira karena ketangguhannya, kecerdasannya, dan hatinya yang pernah terluka namun bangkit lebih kuat. Saya terima nikahnya dan kawinnya Raden Ajeng Aira Mahardika binti Aryo Mahardika dengan mas kawin. Suara lantang Adrian menggema, disusul kata, sah, dari para saksi. Aira meneteskan air mata bahagia. Ini bukan air mata kesedihan seperti dulu. Ini adalah air mata syukur. Ia melihat ke arah kedua orang tuanya yang tersenyum bangga. Ia melihat Yoga, asisten setianya, yang bertepuk tangan paling keras. Masa lalunya yang kelam bersama Raka kini benar-benar telah terkubur. Dendamnya telah terbayar lunas, bukan dengan darah, tapi dengan kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati. Saat matahari terbenam, Adrian memeluk pinggang Aira mesra. "Kamu bahagia?" tanya Adrian lembut. Aira menatap mata suaminya, lalu menatap langit senja yang indah. Ia tersenyum, senyum paling tulus yang pernah ia miliki. "Sangat bahagia," jawab Aira. "Dulu aku pikir duniaku runtuh. Ternyata, Tuhan hanya sedang merobohkan bangunan tua yang rapuh untuk digantikan dengan istana yang lebih kokoh." Aira telah membuktikan bahwa balas dendam terbaik bukanlah menghancurkan musuh dengan tangan sendiri, melainkan menjadi begitu bahagia dan sukses hingga keberadaan musuh menjadi tidak relevan lagi. Aira adalah bunga yang mekar di atas luka, dan kini, ia mekar dengan sempurna, tak tersentuh oleh hama masa lalu.